Tes 1 2 dicoba. Saya hampir lupa untuk mereview senapan angin ini ya, kalau nggak diingatkan teman-teman Sobat Hunter yang sudah pernah order unit ini. Yaitu ada senapan angin PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc serinya PMI. Ini kemarin kalau nggak salah 3 kalau nggak 4 hari yang lalu ada salah satu teman-teman Sobat Hunter yang sudah belanja unit ini. Memang belum ada review sama sekali di channel YouTube Panyasun Official ya. Kemarin saya review hanya sekilas saja lewat WA. Ini teman-teman yang sudah pernah order, kemarin saya kirimi spek umumnya. Nah, hari ini akan saya bahas dulu mengenai harga, spesifikasi detail, fitur-fiturnya, kelebihan dan keunggulan dari senapan angin ini, PCP Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc, serinya yang PMI. Ini harganya promo Rp3.200.000. Chambernya full CNC dan sudah pakai power plenum. Simak dulu video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Oke, seperti biasa saya bahas dulu untuk harganya ya. Dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical ini, chambernya full CNC seri PMI, promo harga unit saja Rp3.200.000. Harga tersebut belum termasuk dengan ongkos kirim dan paket full set ya. Setiap pembelian dari senapan angin tipe ini, teman-teman nanti dapat tali sandang, dapat magazin, ada pelumas, mimis tes, gantungan mimis, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nanti pengen cek ongkos kirimnya berapa, boleh. Atau mungkin teman-teman tanya-tanya dulu mengenai paket full setnya, request mau diisi paket apa saja isiannya, bisa. Nanti silakan bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di video ya. Oke, lanjut kemudian saya bahas dulu mengenai larasnya. Nah, di harga Rp3.200.000 ya, kalau menurut saya pribadi saat ini dapat fasilitas atau bahan dari senapan angin seri ini cukup luar biasa mewah ya. Salah satunya ini larasnya. Larasnya ini panjang 60 cm. Kalau diukur di bagian depan ya sampai tempat loading mimis masuk ini panjangnya 60 cm. Terbuat dari bahannya itu baja seamless, dari bobotnya cukup ringan. Oke. Terus menggunakan model serombong seperti ini. Lapisan luar atau serombongnya ini OD sekitar 21 sampai 22 mili. Kalau larasnya bagian dalam standar pakai OD 13 mm. Terus alur larasnya bagian dalam sebanyak 12 ulir standar. Dan mimisnya bisa pakai mimis apapun selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug. Jelas ya, ini kalau pakai slug nggak bisa karena alurnya bagian dalam standar dia. Terus untuk kalibernya wajib 4,5 mili dan tidak bisa di-upgrade. Oke ya. Akurasi maksimalnya tembus 80 sampai 85 meter kurang lebihnya ya. Dengan FPS rata-rata, big game bisa tembus 900 sampai 1000-an. Kalau medium hingga small game, standar 750 sampai 850 FPS. Oke ya. Terus mimis yang cocok kemarin saya coba pakai Jawara GR12, Jawara GR8, oke untuk yang lokal. Yang impornya pakai standar Superdome dan Barakuda. Oke, kalau yang lain saya belum coba. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba silahkan. Berikutnya tabung. Nah, tabungnya ini dari Bocap Dural Taiwan 500 cc dengan kapasitas angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Ini lingkar diameter pipanya tabung Bocap standar 60 mili kurang lebihnya. Sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Settingan power yang paling kencang, senapan angin tipe ini bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot standarnya ya, dengan FPS rata-rata 900-an sampai 1000. Oke. Terus untuk tabungnya ini tidak bisa di-upgrade atau diubah ya. Biasanya kalau teman-teman tanya, Mas ini tabungnya apakah bisa diganti atau ditambah, dioper yang ukurannya lebih kecil atau lebih besar? Jawabnya tidak bisa, karena standarnya pakai yang Bocap 500 cc. Oke ya, lanjut kemudian di bagian tengah dulu. Nah, yang saya suka dari senapan angin tipe ini, dia sudah dibekali dengan namanya power plenum dan nggak tanggung-tanggung. Untuk power plenumnya dia untuk lingkar diameter bagian luarnya cukup lumayan agak besar. Jadi tambah volume anginnya di dalam Bocapnya ini, tabungnya ini juga semakin nambah, ruang udara juga semakin nambah. Kenceng ya. Oke.
Terus di posisi sebelah kanan seperti biasa tempat pengisian namanya angin. Nah, tempat pengisian anginnya ini posisi di antara power plenum dan tabung ya. Nah, ini sekat tabung. Ini pakai mini coupler jantan ukuran setengah TSM ya, bisa dilihat. Nanti kalau untuk proses pengisian anginnya bisa pakai pompa apapun ya, seperti biasa 3 stek, 4 stek manual bisa, atau langsung pakai pompa yang elektrik portable, kompresor khusus untuk senapan angin juga bisa. Berikutnya kemudian manometer dulu. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau pada umumnya biasanya rata-rata manometernya kan tertancap di bagian sekat tabung ya. Kalau yang seri PMI ini dia manometernya ada di bagian chamber bawah. Kita intip dulu ya. Nah, ini untuk manometernya ada terpasang di bagian chamber bawah. Nanti kalau teman-teman pengen cek silahkan bisa dilihat di sini. Ya. Ingat tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Berikutnya kemudian bagian chamber. Nah, yang saya suka dari chamber dari senapan angin tipe ini adalah bentuknya yang cukup bagus ya. Grafir bagian luarnya dia full hitam seperti ini. Oke. Modelnya monoled rangkaian jadi satu semuanya, jadi lebih praktis kalau nanti untuk maintenance dalam jangka panjang ya. Bahannya dari bahan dural special grade A, pengerjaannya full CNC luar dalam. Jadi untuk pengerjaan full CNC ini kelebihannya karena dia proses pengerjaannya pakai komputer, dia sangat presisi. Potongannya juga ukuran sama semua, ya. Pastinya finishingnya bagus. Tampak sebelah kiri seperti ini. Tampak sebelah kanan seperti ini. Bisa dicek dulu ya. Nah, oke. Terus untuk ruang ledaknya standar 13 sampai 14 cc. Ya kalau dibanding dengan seri sebelum-sebelumnya, kalau yang dulu kan ada yang 14 sampai 15 cc ya. Kalau yang ini standar 13 sampai 14 cc. Tapi kalau tambah power plenum, otomatis dia untuk tandon anginnya semakin lebar volumenya, power juga semakin oke ya. Terus lanjut lagi kemudian di bagian rel dulu. Nah, bedanya kalau yang rel ini seri PMI dia hanya ada rel bawahnya di chamber. Ukurannya 22 mili. Oke. Jadi ini pakai rel mountingnya Picatinny. Kalau teman-teman pakai teleskop pastikan untuk menjepitnya ukuran 22 ya, supaya nanti bisa dipakai pada unit senapan angin ini. Oke. Kemudian lanjut di pengisian mimis dulu. Nah, untuk pengisian mimisnya seperti biasa dia sudah dibekali dengan dua model ya, ada dua sistem, pakai single shoot bisa, pakai magazine juga bisa. Magazinnya standar 14 round ya, bagi teman-teman yang pengen nyoba silahkan. Nanti kalau bingung bagaimana cara pengoperasian magazine ataupun single shoot bisa kami pandu ya, khususnya teman-teman sobat hunter yang pemula. Oke, terus lanjut kemudian di mana dulu ya? Pelatuk dulu aja ya. Nah, yang ini cukup oke dan cukup unik. Untuk pelatuknya, trigger dia modelnya modern standar seperti ini ya. Terbuat dari bahan dural juga, pengerjaan CNC juga cukup rapi. Dan yang saya suka safety atau pengaman pitch-nya dia menggunakan sistem tuas putar seperti ini. Jadi kalau nanti pengen ngunci tinggal diputar seperti ini. Indikatornya yang hitam ini ya. Ini bisa dikelihatkan nggak? Nah, ini kalau ke belakang dia posisinya ngunci. Kalau ke depan seperti ini, dia posisinya siap nembak. Oke, jelas ya. Di yang ini juga ada. Oke, sama. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba, silakan. Stoknya masih ada sekitar 3 kalau nggak 4 pucuk untuk periode di bulan ini. Berikutnya di bagian cancel kokang, settingan power, dan kokangnya. Seperti biasa, kokangnya ini dia semuanya ya hampir atas semua senapan angin PCP bocap 500 cc, dia menggunakan tarik samping atau set lever seperti ini. Cuma yang membedakan bentuknya saja. Kalau bahan bakunya sama semuanya dari bahan dural. Tarik samping seperti ini, dia menggunakan sistem satu track atau satu tarikan. Settingan powernya baru dia menggunakan sistem drat seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen ngubah settingan powernya bisa di sini. Semakin putar ke kanan masuk untuk dratnya, power semakin kencang. Semakin keluar seperti ini, putar ke kiri, dia akan semakin lemah. Jadi ingat ya, ini saya jelaskan sekalian, saya tambahin, tolong dicatat. Semakin kencang powernya, untuk konsumsi angin semakin lebih banyak, otomatis semakin boros anginnya ya.
Dan begitu juga sebaliknya, kalau semakin kecil powernya, konsumsi anginnya sedikit, jadi lebih irit. Satu paket, kalau teman-teman pengen powerful tapi irit juga nggak ada, karena ini rangkaiannya saling berhubungan. Oke ya. Berikutnya lanjut bagian popor. Nah, yang kemarin tanya seri PM ini popornya apakah ada yang versi lipat? Jawabannya tidak ada, karena untuk rilisan saat ini, khususnya seri PMI, ya produknya dari Bocap Predator Tactical 500 cc, untuk popornya bagian belakang hanya standar seperti ini. Bentuknya L, bisa maju mundur karena di sini ada pengunci, yaitu tuasnya ya. Nanti kalau pengen maju mundur kan tinggal ditekan aja dulu, kemudian ditarik untuk lebih panjang, kemudian ada didorong semakin lebih pendek. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Bahannya dari atom ABS Teflon, cukup awet dan cukup oke. Terus lanjut. Seperti biasa, bobot dan panjang keseluruhan. Nah, ini yang cukup menarik ya. Kalau bobot kalkulasi globalnya 3-4 kiloan. Cuma kalau dibandingkan dengan seri yang lain, senapan angin tipe ini bobotnya agak lebih ringan karena satu, larasnya dari bahan baja seamless. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak ada tambahan adapter railnya, jadi untuk bobotnya semakin ringan. Ya, nanti kalau teman-teman pengen nambahin dengan atribut yang lain dan sebagainya, otomatis bobotnya akan nambah. Panjang keseluruhannya standar yaitu 103 cm dari ujung depan tanpa peredam sampai ujung popor belakang tanpa dipanjangkan. Jadi standarnya utuh seperti ini, senapan angin saja, yaitu sekitar 103 cm. Oke, jelas ya. Dari spesifikasi detail semuanya sudah. Kesimpulan terakhir, senapan angin tipe ini menggunakan model sedikit terbaru. Ya mungkin dari chambernya ada yang berbeda. Sistem safety atau pengaman picunya menggunakan tuas putar juga ada perbedaan. Sudah pakai power plenum yang ukurannya tebal, ukurannya besar dan tebal. Terus untuk tanpa ada rel adapter tambahan di atas, bobot semakin ringan. Power besar bisa untuk big game dan akurasi bisa jarak jauh untuk long range. Semuanya sudah saya jelaskan terperinci, harga juga sudah saya tayangkan. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman pengen order atau mungkin pengen konsul dulu dengan timnya kami, bisa lanjut video call ya via WA yang nomornya ada di video. Kami selalu fast respon di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur. Sampai jumpa dan salam satu laras dari Jawa Timur. Mantap. Next episode coba nanti kalau stoknya masih ada, ya masih ready, nanti kita akan kombinasi paket full set. Kira-kira di harga berapa dan bentuknya kayak gimana, next episode saja. Oke. Sitting in the basement apartment I rented with you.